Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Yuke, halo. Ya Pak Amin, Kita menunggu peserta yang sampai berapa? Apa langsung kita mulai terserah sekarang? Pak Amin. Saya serahkan semuanya sama Pak Amin. Saya manut Baik, aja. baik sambil menunggu teman-teman kita yang baru OTW mungkin dari pekerjaannya. Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dalam webinar berbagi 4 TOEFL Test for Preparation Reading Section Mastery Essential Tips and Tricks. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yuke dari Ivy League English Institute Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan lancar sampai dengan akhir purna acara dalam keadaan sehat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar berbagi 4 ini diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia bekerjasama dengan Ivy League English Institute untuk lebih mengenal apa itu Kelas Kreatif Indonesia. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Marjen, Ibu ya. Halo, apakah Ibu Marjeni sudah bersiap menyampaikan? Tentang kelas kreatif yang selama ini, monggo waktu dan tempat kami persilakan, Bu Marjeni. Baik, terima kasih Pak Amin, Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya bisa didengar ya Pak ya? Dengar Ibu, jelas. Halo? Jelas Ibu. Sudah jelas, alhamdulillah. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu narasumber, Bapak Amin dan juga Ibu Yuke dari Ivy League Institute Jawa Barat ya Pak ya. Oke, bertemu lagi dengan kelas kreatif Indonesia sore keempat ya, ini TOEFL Test Preparation for Educators. Oke. Sebelumnya sebelum saya memperkenalkan tentang kelas kreatif Indonesia, mohon maaf karena ini agak di belakang saya masih agak berisik sedikit Pak karena masih di sekolah, ini jamnya belum sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba memperkenalkan kelas kreatif Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan ini. Sebentar. Baiklah Bapak Amin dan Ibu semuanya, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Jadi kegiatan ini merupakan kerjasama atau kolaborasi antara Kelas Kreatif Indonesia dengan Ivy League Institute Jawa Barat. Oke, baiklah, saya akan sampaikan beberapa hal tentang Kelas Kreatif Indonesia. Kelas Kreatif Indonesia merupakan komunitas pendidik kelas kreatif atau Personal Learning Community atau PLC yang beranggotakan learning partners, yaitu para guru-guru, dosen, dan pemerhati di seluruh Indonesia. Dimulai dari tahun 2008, Bapak Ibu semuanya, waktu itu masih bernama Education Development Project, kemudian berubah nama di tahun 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan 2020 sampai sekarang menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia.
visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal yang berbasis kolaborasi untuk para educator untuk bisa saling berbagi, saling berdiskusi, saling belajar dan berkembang bersama. Nah, Bapak Ibu diharapkan individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, dan mengimplementasikannya di kelas. Yang tujuan akhirnya nanti adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswi. Kelas Kreatif Indonesia merupakan sebuah yang sudah beralih menjadi yayasan sekarang Bapak Ibu. Jadi itu dikomandoi oleh Bapak Dadan MPD. Nah, tadi Bapak Dadan sebagai head Kelas Kreatif Indonesia atau leadernya. Nah, di sini kami ber-26 orang ya Bapak Ibu sebagai pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Nah, sore ini alhamdulillah saya diberikan amanah oleh beliau, oleh Bapak Dadan sebagai foundernya Kelas Kreatif untuk menyampaikan hal-hal atau paparan mengenai Kelas Kreatif Indonesia. Nah, kegiatan kita sore ini seperti yang Bapak Ibu ketahui akan membahas tentang Reading Sections Mastery, Essential Tips and Strategies. Nah, tapi sebelum saya take over ke Bapak Amin dan Ibu Yuke sebagai narasumber, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tentang event yang akan diadakan oleh Kelas Kreatif dalam waktu dekat. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pada tanggal 4 Agustus 2023, berarti 2 hari lagi dari sekarang, pada hari Jumat jam 4 sore, itu akan ada kegiatan fokus group discussion tentang revisiting CL, Reading Responses and Lesson Plan Development. Nah, ini juga merupakan kerjasama antara UNES dengan learning partners, yaitu guru-guru pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, pantengin terus kegiatan yang dilakukan oleh Kelas Kreatif yang banyak memperkaya pemahaman kita sebagai guru. Atau sebagai dosen juga. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan tentang Kelas Kreatif Indonesia. Saya kembalikan kepada Bapak Amin. Silakan Pak Amin. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah atas informasinya tentang Kelas Kreatif Indonesia. Ternyata banyak kegiatannya. Setelah ini juga ada kegiatan lagi tanggal 4 sekalian. Baik, marilah sebelum kita mulai kegiatan ini saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon izin saya screen kurikulum vitae Ibu Yuke. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Bu marginnya apakah sudah tampak? Share screen saya, Bu. Sudah Pak Amin, sudah ada. Terima kasih. Ya, baik. Sudah Pak Amin. Bapak Ibu, ini adalah sudah tampak. Ibu Yuke. Beliau merupakan founder dari AIV, Like English Institute, Jawa Barat. Kemudian certification dan achievements-nya TESOL Certified, PRSP Certified, Monash University Teacher Training, LSP and LSK Certified, Oxford University Teacher Training, IBT TOEFL Trainer, and IELTS Trainer. Insya Allah tidak kita ragukan Bapak Ibu sekalian untuk sertifikasinya. Kemudian working experiences Bapak Ibu sekalian, professional English teachers since 2001, English private teacher teaching Korean students from basic to advanced level. English teachers at SMK and SMA in Bandung. English teacher at Prima Gamma Group in Bandung and Batam branches. English teacher at Materia School in Batam. English tutor and
Ainsworth, Singapore Teaching Cambridge Program. Founder and director of Ivy League Institute, established in 2012, international test program, academic writing, need-based curriculum, and Cambridge Curriculum IB program, education consultant, and representative of universities from UK, Australia, USA, Canada, and European countries. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Yuke. Waktu 30 menit Ibu. Dari mulai sekarang, boleh lebih sedikit. Terima kasih. Mari. Silakan Ibu. Masih mute suaranya, maaf Bu Yuke. Mohon maaf, masih belum terdengar Ibu Yuke. Mohon maaf Bu Yuke, masih belum terdengar. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Yuke, kami pesan Bapak Ibu bagi yang akan bertanya dipersilakan menulis di chat box atau raise hand. Kami persilakan ketika sudah selesai paparan dari Bu Yuke. Baik Bapak Ibu, bagi yang baru join, insya Allah kelas kreatif Indonesia pada tanggal 4 Agustus nanti akan mengadakan kegiatan lagi. Nanti bisa disaksikan di Instagramnya kelas kreatif Indonesia. Insya Allah diposting kegiatan tanggal 4 Agustus 2023 Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita perihal sertifikatnya nanti apakah akan dikirim lewat email. Nanti yang akan menjawab mungkin dari admin ya atau dari Pak Dadang sendiri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kita masih menunggu Bapak Ibu sekalian, Ibu Yuke ada kendala teknis di mic-nya Bapak Ibu. Ternyata sudah dijawab Bapak Ibu sekalian, tadi yang berhubungan dengan sertifikat. Ternyata kelas kreatif untuk sesi ini tidak menawarkan sertifikat. Baik Bapak Ibu, nanti kami pesan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan sekitar reading, how to answer and how to identify tentang trick and tips and strategies, bisa ditulis di chat box dari sekarang atau nanti setelah paparan dari Bu Yuke, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bu Yuke bisa kembali. Ya. Alhamdulillah sudah tampil Ibu. Namun suaranya masih belum. Suaranya masih belum Ibu.
Mudah-mudahan Bu Yuka segera kembali dan bisa memperbaiki mic-nya Bapak Ibu. Kita masih menunggu kegiatan ini. Webinar berbagi 4 diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia bekerjasama dengan IV Like English Institute Jawa Barat, Bapak Ibu. Ada saran Bu Yuka, bagaimana kalau tidak menggunakan headset? Mungkin bisa dicoba Bu Yuka tanpa headset. Mudah-mudahan bisa. Biasanya begitu, ada trouble di headsetnya. Seperti saya hari ini tidak menggunakan headset. Jadi mic-nya tanpa headset. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bu Yuka, mungkin ada Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Yuka. Mudah-mudahan bisa Bu Yuka. Tadi ada teman-teman menyarankan Ibu, kalau headsetnya tanpa headset bagaimana Ibu? Cek. Ya Alhamdulillah, sampun Ibu. Oke, ya udah saya nggak pakai headset deh. Monggo Ibu. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena ada kendala teknis ya. Tadi saya coba rubah rubah internet connection, tapi ternyata berpengaruh kepada audio dan segala macam. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian semuanya di sini. Pak Amin, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Oke. Selamat sore semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini dan menurut saya ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya pribadi dan juga terima kasih untuk Kelas Kreatif Indonesia yang sudah mempercayakan hal ini kepada saya. Saya cukup cukup bangga berada di sini karena bertemu dengan para educators ya, semuanya Bapak Ibu yang mengajar dari berbagai, berbagai kota ya, nggak cuma dari kota Bandung, Jakarta, ada yang dari luar Pulau Jawa kah? Ada? Mungkin silahkan boleh di-chat ya. Ada yang dari, saya nggak tahu nih apakah ada yang dari Sumatera atau dari Kalimantan. Oh, betul sekali ya, ada Pak siapa? Pintana ya dari Medan, betul nggak nih? Nah, selamat datang ya Pak ya, terima kasih banyak sudah hadir. Baik, eee, tanpa wis keren nih, ada yang dari Sumbawa, NTB, Makassar. Luar biasa, Masya Allah ini, keren sekali ya, Kelas Kreatif ini memang benar-benar memberikan banyak kesempatan buat para educators untuk belajar dan belajar terus supaya kita lebih, hebat lagi, lebih profesional lagi. Ya, baik Bapak Ibu semua yang di Lampung selamat datang, Palembang hadir juga terima kasih. Baik, nah mungkin karena tadi sudah banyak kendala segala macam, saya langsung saja kita ke materinya hari ini ya. Sebetulnya di sini saya tidak ingin menggurui atau apapun, tapi lebih kepada sharing karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah punya banyak pengalaman, mengenai TOEFL itu sendiri dan rasanya ini sudah harus jadi makanan sehari-hari saat ini karena, bahasa Inggris kemudian kemampuan berbahasa Inggris terutama untuk tes internasional sudah harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Dulu mungkin awal-awal di tahun 2000 ketika saya mengajar international test itu belum terlalu, booming gitu ya, hanya orang-orang yang mau sekolah ke luar negeri, yang biasanya butuh international test. Tapi sekarang ini keadaannya berbeda, bahkan banyak sekolah di Indonesia, universitas-universitas di Indonesia sudah mulai mewajibkan mahasiswa baru itu untuk menggunakan tes TOEFL terutama ya. Walaupun sebetulnya, to be honest gitu ya, kalau TOEFL PBT untuk sekolah keluar itu sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Jadi sekarang kan diganti sama TOEFL ITP. Hanya saja beberapa negara atau banyak negara yang saat ini sudah tidak lagi menggunakan TOEFL ITP. Jadi kalaupun mau ambil TOEFL, mereka biasanya menyarankan ke TOEFL IBT yang internet based test-nya. Dan sebenarnya ini sudah berlaku sejak tahun 2012-an ya, tapi bukan berarti TOEFL PBT itu tidak
bisa dipakai, tetap bisa dipakai, hanya saja ketika dia harus masuk screening ke luarnya, dia harus menggunakan IB TOEFL. Karena, saya juga sempat menemukan banyak, requirement untuk, scholarship ya, yang masih pakai TOEFL ITP atau PDT ini, cuma ketika masuk university-nya, itu tetap akan diminta TOEFL IBT atau Internet Based Test-nya. Tapi hari ini, fokus kita adalah di reading. Nah, sebetulnya reading ini, TOEFL PBT di reading ini adalah kalau menurut saya adalah dasar dari, kita untuk bisa upgrade atau naik ke tingkat TOEFL yang berikutnya yaitu IBT TOEFL. Karena memang kalau kita bicara tentang IBT TOEFL agak sedikit berbeda ya. Kalau di IBT TOEFL kan ada 4 skills tuh ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu di sini dan mungkin kalau kita lihat tampilan reading-nya pun totally berbeda ya, totally different dengan si TOEFL PBT ini. Cuman kalau saya sih selalu bilang begini, sebelum ambil TOEFL IBT, kalau kamu belum bisa TOEFL PBT dasarnya untuk reading rasanya harus diperbaiki dulu karena itu adalah step dasarnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti sudah kenal TOEFL PBT itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal ini saya sih lebih banyak ingin sharing dan berdiskusi karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah kenal ya, dan saya tidak akan banyak teori segala macam, yakin kalau teori udah pasti bisa deh, kalau teachers itu udah luar biasa banget lah tahu ya. Cuma kita mungkin lebih mengaplikasikan terutama ketika kita mengajar kepada murid-murid kita atau bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya. Satu hal yang saya lakukan adalah ketika saya mengajar, itu biasanya persiapannya adalah saya mengerjakan soal itu sendiri dulu gitu. Jadi kayak saya misalnya hari ini saya mau ngasih soal TOEFL nih 10 soal, saya akan kerjakan dulu sendiri dan, mengerjakan ya, kemudian saya melihat apa aja yang menjadi kesulitannya, sehingga ketika nanti saya bertemu dengan murid saya, mereka akan pasti akan bertanya banyak hal. Tapi di situ karena kita sudah tahu tidak hanya, apa namanya, menggantungkan atau apa ya, bergantung pada kunci jawaban, tapi kita juga harus tahu how and why-nya. Kalau menurut saya itu hal yang terpenting ketika kita mengajar. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sangat setuju, karena jika memang kita tidak bisa memberitahukan hal seperti why, how-nya, what's the difference between us and the students ya. Jadi pastinya harus kita tahu karena students need to know how. Anak sekarang jauh lebih kritis ya. Saya sering menemukan murid-murid di Ivy League Institute itu kayak, "Miss kenapa sih jawabannya B?" Karena kalau menurut saya jawabannya A. Why is it so different? Why do you think it's A is the answer or this is not the answer? Itu sering sekali kita temukan. Nah, jadi dalam hal ini, dalam mengatasi kreativitas atau critical thinking anak-anak yang memang saat ini sedang kita bangun, kita sebagai teachers atau educators juga harus punyai HOTS yang lebih kuat lagi ya tentunya. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang akan saya share di sini tidak seperti, apa namanya, tidak terlalu, lebih ke teorinya, tapi saya lebih mau ambil ke hal-hal yang praktikalnya saja, karena kalau teori saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa ya, sudah tahu banyak tentang hal tersebut. Sebentar, oke oke, semoga Bapak Ibu sudah melihatnya. Ya, saya bikinnya di Canva aja, maklum, saya juga tidak terlalu jago kalau untuk buat, apa itu namanya, presentasi yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu biasanya Canva aja deh andalannya, udah paling gampang ya. Oke, kita present aja di sini, semoga tidak ada kendala, present full screen, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya berjalan dengan lancar, screen-nya bisa kelihatan. Ya, sebentar. Nah, ini yang oke. Right. Kalau di sini saya menyebutkan adalah effective methods of answering TOEFL reading questions. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya ketika kita ambil, mengerjakan reading? Karena banyak mungkin di antara kita yang masih atau anak-anak murid kita yang menganggap, "Aduh reading itu bener-bener deh susah banget deh. Aduh reading ini tuh kayaknya mesti baca," gitu ya. Namanya juga reading comprehension ya, kalau nggak baca ya apa lagi, nggak mungkin kan. Jadi jelas harus membaca. Tapi dalam hal ini, kita mungkin mencoba untuk lebih, apa ya, praktikal ya, karena anak-anak sekarang mungkin, sesuatu yang instan, yang praktikal, atau mungkin kita juga pengen jawabnya tepat, cepat gitu ya, karena, salah satu, hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengerjakan TOEFL itu adalah, waktu ya, karena kan kita berpacu dengan waktu 55, menit untuk 50 soal. So definitely itu sekitar 1 menit 1 soal ya. Dan sebetulnya bisa nggak kita kerjakan seperti itu? Bisa ya, bisa banget Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kenapa?
mungkin ketika saya bicara tentang effective method, ketika saya bilang, yang pertama klise mungkin ya, ada beberapa di antara Bapak Ibu sekalian, sorry ini belum nanti. Oke. Ya, yang pertama adalah skim the question first. Jadi kalau saya biasanya menyarankan kepada anak-anak atau siswa atau siapapun yang mengerjakan TOEFL itu, kita lihat dulu questions-nya. Nah, ketika kita baca questions-nya, itu pada saat itu juga kita sudah mulai note ya, some important things ya. Apa aja sih some important things-nya? Ketika kita baca bukan hanya sekedar skimming terus udah gitu kita tidak buat notes di situ, tapi mungkin karena TOEFL paper base masih bisa kita bikin underline, kasih underline ya, terutama kayak misalnya ada nouns atau verbs yang menjadi pertanyaannya, misalnya contohnya, atau misalnya ada specific vocabulary yang perlu kita highlight nantinya gitu ya, karena memang kalau kita bicara tentang pertanyaan-pertanyaan di TOEFL, most likely itu sebetulnya, in order, kebanyakannya in order, tapi bisa juga nggak in order sekarang ini karena sudah mulai berkembang. Kalau dulu itu totally emang benar-benar berurutan nih dari paragraf 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah kita skimming, tapi yang paling penting skimming-nya ini adalah ketika kita menjawab bukan menjawab, tapi membaca pertanyaan, kita benar-benar highlighting. Oh, pertanyaan ini tentang main idea. Oh, pertanyaan ini tentang vocabulary in context. Oh, ini tentang factual information. This is about unstated information gitu ya. Nah, kok saya harus tahu sih hal-hal seperti itu? Betul, kita harus tahu type of questions dulu. Kenapa? Karena dengan mengetahui type of questions itu kita bisa tahu bagaimana cara menjawabnya. Karena setiap type of question would have different type of methods nantinya gitu ya. Itu salah satunya kenapa kita harus skimming the question first. Nah, setelah kita tahu apa saja yang ditanyakan dan setelah kita tahu keywords-nya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita bisa lihat ke passage-nya. Nah, dalam hal ini banyak teman-teman mungkin atau murid-murid kita, "Aduh Miss kalau disuruh baca ini kayaknya panjang banget ya." Apalagi kalau kita bicara TOEFL IBT. Itu sekitar 700 sampai 900 kata, 7 sampai 9, paragraf, itu luar biasa lamanya gitu ya, dan memang banyak anak-anak yang, "I'm too lazy to read it," gitu, pastinya kayak seperti itu. Tapi good news-nya kalau di TOEFL PBT kan tidak sepanjang itu. Jadi sometimes ya, kita memang harus baca the whole context, biasanya suka ada yang cuma 1 atau 2 paragraf, tapi sometimes kita nggak perlu baca the whole things gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya seperti tadi saya sebutkan di awal, ketika kita sudah mengetahui tipe pertanyaannya, automatically ketika kita skimming reading, kita sudah punya idea nih, kira-kira pertanyaan tadi tuh ada di mana gitu ya, lebih ke situ. Nah, kemudian ketika kita skimming reading the passage gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar bahwa you just read the first sentence of each paragraph. Betul, itu juga bisa dijadikan satu, cara atau metode yang kita bisa lakukan. Karena kenapa? Pasti Ibu Bapak sudah mengetahui bahwa di kalimat pertama itu biasanya tercantum yang namanya, main idea ya. Jadi kalau kita lihat secara struktur itu kan kalimat pertama atau awal-awal paragraf itu pasti tentang main idea, keduanya adalah supporting ideas, kemudian yang bagian terakhirnya itu semacam conclusion, tapi sometimes ya, itu juga ada kayak, next clue kayak next paragrafnya itu akan berbicara tentang apa, seperti itu. Nah, so definitely ketika kita sudah tahu hal tersebut, itu akan memberikan kita clue dan karena kita sudah membaca, skimming the reading questions, so probably kita bisa dapetin kayak, "Oh ini kayaknya tadi pertanyaan ini ya." Jadi ketika saat itu kita tidak perlu membaca secara keseluruhan dan kemudian juga ketika kita sudah mengetahui type of questions-nya, mungkin nih ya, ceritanya kita ngerjain soal dan ternyata waktunya nggak cukup nih setelah banyak gitu. Berarti kita harus mendahulukan soal-soal yang rasanya nggak perlu saya baca the whole passage, I will get the answers gitu ya. Ada yang mungkin tahu, seperti apa? Ya mungkin kayak soal-soal seperti vocabulary in context, reference, itu kan sebenarnya kita nggak perlu baca the whole context of the paragraph, kita nggak perlu baca reading passage-nya secara keseluruhan. We just need to focus on the sentence ya, which actually contains the vocabulary or the reference itself gitu kan. Jadi
itu ada di situ, berarti saya hanya perlu sentence-nya dibaca and then I try to understand it gitu ya. Nah, mungkin dengan cara seperti ini kita bisa saving more time. At least saya bisa mendahulukan menjawab. Nah, ada juga cara lain yang banyak misalnya mungkin Bapak Ibu pernah temui juga, udah kerjakan saja dulu yang soal-soal yang rasanya tidak perlu membuat kita harus membaca secara keseluruhan. Dan good news-nya adalah sebetulnya kalau kita perhatikan dari soal TOEFL itu sekitar 10 soal kan totalnya ya, biasanya satu reading passage itu. Nah, sekitar 3 atau 4 itu ada soal yang berhubungan dengan vocabulary in context dan juga reference, find reference. Yang sebetulnya actually we don't really need to read the whole paragraph atau the whole reading passage ya. Jadi kita hanya fokus ke sentence-nya aja. Itu hanya seperti itu dan it's easy and then more practical ya. Sebelum kita memang akhirnya kalau kita ketemu dengan tipe pertanyaan yang lainnya gitu ya. Nah, nanti juga pada saat kita diskusi boleh ya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Atau Pak Amin ini saya present dulu terus baru nanti ada tanya jawab gitu kali ya Pak Amin ya atau Iya, gimana? ya, Oke. sekalian silakan Bu. Nah, oke. Nah, ini ada salah satu contoh saja ya. Jadi kalau di kelas saya biasanya karena saya berhubungan langsung dengan students di mana mereka punya punya goals untuk bisa mendapatkan nilai tertentu dalam waktu yang singkat misalnya ya. Jadi so I put more a lot into like practice and show them how to do it instead of like giving more teori. Karena kalau anak-anak biasanya kalau dikasih teori suka banyak alasan dan bilangnya, "Aduh Bu, susah banget ya begini-begini," gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk reading passage ya, reading passage untuk TOEFL PBT. Yang kebetulan mungkin Bapak Ibu pernah ada yang lihat dari satu buku yang yang judulnya itu kalau nggak salah Barron ya, Barron. Kalau saya sih pikir sebenarnya gini, eee there are lots of books gitu ya, ada banyak jenis buku tentang TOEFL, tapi saya mungkin adalah tipe orang yang agak cukup konservatif kalau untuk menyembelih buku itu saya pasti akan examine dengan teliti dulu, baca dulu dengan teliti karena memang banyak buku-buku yang rasanya menurut saya itu di luar konteks TOEFL gitu ya, kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk latihan-latihan saya punya beberapa jenis. Nah, salah satunya si Barron ini. Barron untuk reading-nya itu bagus menurut saya karena dia cukup variatif, level of difficulty-nya juga bertahap gitu ya. Jadi sehingga ketika kita menggunakan atau belajar dari sini, rasanya tuh gini, kok makin lama agak susah ya reading-nya. Bukan kitanya yang nggak bisa sebetulnya, tapi level of reading-nya bukan pertanyaan yang berbeda, tapi reading-nya jauh lebih kompleks atau vocabulary-nya jauh lebih kompleks, biasanya seperti itu. Nah, mungkin tadi, kalau kita balik lagi, saya belum masuk ke questions-nya, tapi ini adalah tipe reading passage-nya dan for your information, di tipe reading ini kan tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, 3 paragraf itu rasanya udah paling panjang kalau TOEFL PBT ya, beda dengan TOEFL IBT yang saya tadi jelaskan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kalau di sini kan kita akan bisa melihat nih di first sentence atau second sentence usually it is talking about the main idea, but then when you go to the middle part of the reading passage you will see that there is a lot of information there are a lot of information that actually discuss about apa itu namanya supporting idenya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawahnya itu kayak semacam making conclusion. Dan kemudian juga kalau kita lihat lagi, ini ada kayak semacam clue ya. So it means kalau kita baca di sini, Mickey Mouse was not Walt Disney's first successful cartoons creation, but he is certainly his famous one. So it means kita bisa taking conclusion. Nah, biasanya ketika kita sedang membaca, you need to do active reading. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham dengan active reading gitu ya. Nah, active reading itu memang mungkin di awal banyak yang bilang, "Itu kan agak waktu lama ya, Bu Iku ya." Maksudnya, kita kayak questioning, asking ya, at the beginning, yes, it is true. Tapi ketika kita sudah terbiasa, sebetulnya we put, some frame of the apa ya, bullet points yang dari si reading passage itu kita masukkan ke dalam pemikiran kita, "Oh ini tentang ini tentang ini." Biasanya saya suka begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, the next sentences-nya kita lihat di situ, "It was a cross country train trip from New York to California in 1927 that Disney first drew the mouse with the big ears."
supposedly he took his inspiration from the tame field mice that used to scamper into his old studio in Kansas City. Kalau kita lihat di sini, ini lebih menjelaskan proses ya, proses Walt Disney untuk menggambar si Mickey Mouse ini gitu ya. Kemudian at the end ya, sampai bagaimana dia akhirnya punya familiar shot with 2 buttons and give him the yellow shoes ya. But we do know that Disney had intended to call him Mortimer until his wife Lillian intervened and christened him Mickey Mouse ya. Mickey or Mikey Mouse ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan awalnya itu bukan first successful creation of cartoon, tapi at the end it's become successful ya. And then somehow this is about the process how Disney finally found si Mickey Mouse ini gitu ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke paragraf keduanya, di sini disebutkan capitalizing on the interest in Charles Lindbergh ya. Disney planned Mickey's debut in the short cartoon Plain Crazy with Minnie as a co-star. In the third short cartoon, Steamboat Willie, Mickey was whistling and singing through the miracle of modern soundtrack. By the 1930s, Mickey image had circled the globe. He was superstar at the height of his career. Kalau kita baca nih, the beginning partnya, itu kita tahu bahwa sebetulnya Disney plan debutnya si Mickey ini the cartoon Plain Crazy. Jadi dia bukan jadi main actor atau main characters-nya gitu ya. Tapi at the end of the paragraph we see that he was a superstar at the head of his career. Tapi akhirnya dia malah jadi superstar. So basically even if we do not read the whole things here, kita bisa tahu bahwa this paragraph is actually talking about what happened to Mickey Mouse in the beginning and what happened at the end his career, dan ternyata dia menjadi lebih popular di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, although he has received a minor changes throughout his lifetime, most notably the addition of white gloves and the alterations to achieve the rounder forms of a more childish body, he has remained true to his nature since those first cartoon. Kalau kita perhatikan ke sini, kira-kira kalau kita lihat ini ada sesuatu yang membuat dia jadi sesuatu yang membuat dia jadi terkenal dengan signature part-nya gitu ya, white gloves-nya gitu ya. Jadi seperti seolah-olah memperlihatkan, oh Mickey Mouse itu pasti identik dengan white gloves misalnya, contohnya seperti itu ya. And then at the end kita bisa lihat di sini there is a lot of mouse in me and that mouse has remained one of the most pervasive images in American popular culture. Okay, so if you see carefully here, ini sebetulnya kalau kita lihat adalah talking about the history of si Mickey Mouse ini kan, gitu ya. Nah, next kita akan coba melihat ya type of questions before finally I discuss about the reading passage again. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semoga Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Jujur saya ini ambil dari pertanyaannya si Mickey Mouse ini ya. Kita lihat pertanyaan yang pertama. It says that which of the following is the main topic of the passage? When we talk about main topic, ya, apakah kita akan dapatkan directly si main topiknya itu when you read the reading passage? Bisa iya, bisa tidak. Itu menurut saya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara langsung dari reading passage-nya itu tidak disebutkan langsung, tapi kita tahu ketika kita harus making conclusion apa sih the main topic dari si passage tadi gitu ya. Di sini ada the image of Mickey Mouse, the life of Walt Disney, the history of cartoon, the definition of American culture. So basically yang saya lakukan di sini adalah kita bisa menggunakan POE atau process of eliminations. Mana sih kira-kira yang nggak mungkin jadi jawabannya? Kalau kita sudah baca sekilas, is it talking about the American culture? No, definitely. Karena ini sudah berbicara tentang gimana si Walt Disney bikin si Mickey Mouse gitu kan ya. So the history of cartoon, kalau kita berbicara history of cartoon, the rest of the paragraph, ya berarti begitu masuk paragraf 2, paragraf 3, itu tidak lagi membicarakan tentang Mickey Mouse, tapi dia membicarakan tentang kartun-kartun yang lain gitu ya. Jadi kalau kita walaupun kita hanya skimming tadi sekilas, kita tahu bahwa oh di paragraf 2 itu ngomongin si Mickey Mouse lagi yang awal karirnya seperti apa dan akhirnya dia jadi popular. Kemudian di paragraf 3 itu ngomongin lagi si Mickey Mouse yang katanya dia punya signature part from his body yang akhirnya orang bisa tahu oh ini namanya Mickey Mouse nih udah pasti nih gitu. Nah, so if we look at overall from the reading passage itu kan tidak ada lagi membicarakan selain si Mickey Mouse ini. So basically kalau kita perhatikan
main topic seperti yang tadi saya sebutkan, beberapa ada orang yang fokus, oh you can just find it in the first paragraph of first sentence. Ya, ada beberapa yang bisa kita find atau kita temukan langsung. Tapi banyak juga sekarang ini dengan perkembangan saat ini yang kita memang harus making conclusion akhirnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya di sini kita harus tahu juga pada saat kita skimming, gitu ya. Nah, ketika kita sudah membaca reading questions-nya kan kita sudah tahu nih, ancer-anceran saya nih ketika nanti saya mau, jawab pertanyaan atau saya mau baca, saya udah kebayang apa aja yang mesti saya cari gitu ya. Jadi biasanya saya akan highlight, oke main topic, that's easy, simple to find and then not simple to find, tapi simple to understand. Karena ya most of the time 90% lah mungkin ya, 80 sampai 90% tuh basically pertanyaan pertama pasti tentang main topic. Kalau dia tidak main topic, biasanya dia berhubungan dengan find the title, the right title, iya. Basically itu tetap tentang main topic. Gitu ya. Jadi kita mesti tahu the whole things about it gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pertanyaan yang kedua ya, kita lihat di sini ada specific names. Tadi saya sudah sebutkan, it is very important for us to note some specific names, places, number, whatever it is, because this is going to be about detailed questions ya. Typical detail question itu pasti akan menyebutkan specific names, specific vocabulary, specific dates, specific numbers. Dia akan seperti itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini nomor 2, memang pertanyaan adalah what distinguished Steamboat Willie from earlier cartoon. Berarti fokus kita di mana? Oke, saya harus cari paragraf mana yang tadi ngomongin si Steamboat Willie. Rasanya tadi kalau lihat sekilas itu ada di paragraf kedua, gitu ya. Nah, berarti kan kita udah, oh oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga kalau kita perhatikan 3, 4, 5, this is definitely all about vocabulary in context, ya. Nah, kalau kita bicara vocabulary in context, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah saya tidak terlalu menyarankan kepada, siswa atau peserta, didik kita untuk menghafal vocabulary. Kalaupun harus menghafal, it has to be like understanding the vocabulary. Kenapa? Kita semua sudah tahu bahwa vocabulary in English, it has more than one meanings, ya. Kata can aja bisa dapat can, atau can-nya mau kaleng, itu that's the simple one, gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat, vocabulary in context, karena si judulnya aja udah vocabulary in context, it means sometimes atau saya boleh bilang kayak most of the time itu nggak harus like literal meaning-nya gitu ya. Jadi kadang kita harus, karena dia vocabulary in context, berarti kita harus mencari kata yang kalau saya ganti kata ini tuh cocok atau very suitable with the sentence. It will not change the overall idea. It will have the same idea as it is before gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan, artinya gitu ya. Walaupun memang kadang artinya memang itu yang kita butuhkan, tapi juga kita harus aware karena untuk vocabulary in context, sekali lagi ini vocabulary in context gitu ya. Jadi meaning-nya boleh literal meaning kalau memang masuk dengan si sentence-nya, atau mungkin meaning-nya quite different tapi it is actually suitable with the sentence gitu ya. Nah, vocabulary in context ini pun sebetulnya tidak hanya di TOEFL PBT ya, TOEFL IBT juga ada, GMAT, GRE juga ada gitu ya, SAT juga ada sebetulnya gitu, dan semuanya itu adalah konteks. So it means that what we need to encourage our student itu lebih kepada understanding the reading passage. Rasanya itu sesuatu yang sangat umum ya. Dan ketika kita sudah mengetahui atau memahami penjelasan tersebut, kita berharap bahwa peserta didik kita atau kita sendiri ketika kita mendapatkan soal seperti ini sudah tahu bahwa saya nggak perlu kayak semacam anak-anak nggak perlu takut, aduh miss saya nggak tahu nih, misalnya kata pervasive, apa sih pervasive saya nggak tahu nih gitu ya. Nah, itu tidak perlu dijadikan satu, ketakutan buat anak-anak atau peserta didik atau bahkan untuk diri kita sendiri. Awalnya saya juga begitu, "Duh, saya mesti ngafalin vocab nih ya," gitu. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata kita tidak perlu menghafal vocab, we just need to understand the reading passage atau we just need to understand the sentence ya. Dari situ kita bisa menebak. Kalaupun kita dalam proses belajar, sebetulnya kita bisa lihat the dictionary after we decide the answer ya. Jadi kalau biasanya saya bilang, "Oke, you just need to guess." Ya, of course it has to be some kind of like smart guess. Kalau saya bilangnya begitu. Ayo, you read the sentence, make a guess. Kira-kira apa di jawabannya? Kira-kira tebak aja, mau benar mau salah tapi
You have to see the sentence. Nah, nanti mereka kan pasti punya kayak semacam pendapat. Oh, kayaknya artinya ini ya, Miss ya, kalau lihat dari kalimatnya. Oke. Then next kita baru lihat dictionary-nya. Apa sih gitu ya? Good dictionary will have more than one meaning atau more explanations gitu ya. Jadi kalau saya biasanya tidak di awal tidak membiasakan siswa untuk selalu membuka dictionary karena ya once again ketika tes kan nggak dikasih akses untuk dictionary ya. So we have to build their confidence juga nih ketika nanti ketemu sama vocabulary. Apalagi kalau misalnya contoh ya Bapak Ibu, kebetulan saya ngajar GRE. GRE itu vocabulary-nya it's amazing ya. I learn a lot from GRE. Boleh nanti di browsing GRE seperti apa. Ada di situ namanya dua part namanya sentence equivalence sama sentence completion. Itu totally different type of vocabulary dan itu kita benar-benar belajar apa ya tingkatan dari si vocabulary itu. Jadi kayak misalnya frugal, frugal tuh ada economical, what's the differences itu sampai seperti itu. Nah, bayangin kalau saya harus memorizing. Well, I'm not a type of person who likes memorizing things gitu ya. Nah, berarti kan I need to know how to understand and then I put it into sentences. Biasanya itu cara belajar yang kami berikan kepada anak-anak karena dalam hal ini pasti tidak semua orang punya kekuatan untuk memorizing things. Tidak semua anak atau kita sendiri bahkan saya pribadi pun bukan orang yang bisa memorizing things yang oke, economical artinya ini, frugal artinya ini. Saya belum tentu. Saya mungkin kesandung dikit hilang deh semuanya gitu ya. Nah, cuman ketika saya understanding, oh oke, saya put it into like sentences, I try to imagine gitu ya. Nah, itu mungkin bisa memberikan gambaran lebih jauh. Nah, hal ini pun kita lakukan sama kepada si TOEFL tadi, gitu ya. Jadi once again, karena banyak anak-anak yang mengatakan bahwa, "Do I need to memorize vocabulary?" And I would say, "No, definitely you don't have to memorize the vocabulary because if you think it is easier for you, go ahead. Tapi I'm not recommended. But then if you think it is one of the best way for you to know the vocabulary, go ahead." Tapi saya lebih biasanya ketika mempersiapkan si anak untuk ambil TOEFL itu karena kita tahu ya Bapak Ibu semua bahwa soal atau reading passage TOEFL itu macam-macam ya, karena ini akademik berarti dia berhubungan dengan history, berhubungan dengan biology, physics, ya kind of like science gitu ya, and then literature. Jadi saya lebih encourage anak-anak untuk baca di internet itu banyak banget artikel-artikel pendek tentang hal tersebut dan menurut saya itu hal yang terbaik buat mereka dan maybe for them it's going to be easier to find ya, dan lama-lama mereka akan terekspos. Jadinya akan tahu bahwa oh, arti ini tuh kalau di konteks history seperti ini ya artinya, tapi arti ini tuh kalau di konteks history atau misalnya di konteks apa itu namanya literatur akan berbeda. Itu contohnya gitu ya. Nah, Ma'am. kemudian Bapak Ibu sekalian kalau kita One lihat minute di more, sini, ma'am. ya Pak. One minute Oh, oke. left. Oke, thank you very much. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini lebih ke lines ya. So once again, kita fokusnya adalah di keywords-nya gitu ya. Sama ketika kita bicara pertanyaan yang seperti ini, 17 sampai 20. Di sini ya, when does the author mean by? Oke, this is talking about the author purpose ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan si author dengan menyebutkan si kalimat-kalimat ini. So, ketika kita ketemu sama pertanyaan seperti ini, boleh saya harus nggak sih baca the whole paragraph? Tidak perlu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya soal-soal di sini lebih kayak focusing on certain sentences gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, what did Disney mean when he said this? Ya kan? Berarti saya tinggal cari aja dong di reading passage yang bagian ini dan saya baca biasanya saya baca satu kalimat sebelum dan satu kalimat sesudahnya. And then we can get the overall idea dari situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi so basically I don't really need to read the whole thing sebetulnya. Kemudian ini ada accept questions which is unstated questions ya. Unstated question itu basically kita mencari yang tidak disebutkan, unstated, what is it? Tidak didiskusikan ya, not mentioned gitu ya. Di sini kan the first time of Mickey Mouse is described as all the following except. Oke. Bagian mana sih tadi yang describing tentang Mickey Mouse gitu ya. And the last one is the paragraph following the passage most probably discussed. Oke, ini adalah pertanyaan kalau paragraf ini diteruskan ya, berarti nanti akan discuss apa? Berarti saya hanya perlu baca kalimat terakhir atau paragraf terakhir saja, gitu kan, supaya saya bisa tahu jawaban next-nya apa, karena di situ akan ada clue-nya seperti yang tadi sudah saya bicarakan di awal.
Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini hanya recap-nya aja gitu ya, recap-nya aja nanti sebelum kita nanti diskusi. So this is the type of the question. So once again in my opinion, knowing the type of question is very important ya, because we know exactly what to do later on, dan saya pikir kita bisa memberikan hal yang sama kepada anak didik kita supaya mereka juga mengenal, oh ketika saya ketemu pertanyaan ini apa yang harus saya berikan ya. Saya mulai dari vocabulary in context and noun reference karena itu adalah pertanyaan yang paling banyak di TOEFL. Jadi kalau ada 10 soal, 3 soal seperti itu berarti 30%-nya. Sedangkan pertanyaan yang lain itu sebenarnya satu 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 gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau getting high score, ya udah kerjakan dulu aja ini gitu ya pertama. Kalau ini bisa benar berarti 3 sudah ada di tangan gitu ya. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya kita mengejar waktu karena we need to apa ya, berhubungan dengan waktu, we need to pay attention well to our time gitu ya. Pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya lebih spesifik dan kita hanya membaca di part itu saja gitu ya. Kan kalau main idea itu pasti we need to talk about the whole things gitu ya. Terus kalau misalnya kita recognizing the apa itu namanya, the organization of the paragraphs atau the reading passage, ya kita mesti tahu dong flow-nya paragraf ini tentang apa, awalnya tentang apa, tengah-tengahnya apa, terus terakhirnya tentang apa. Walaupun memang secara general we can have the idea. Nah, detail question itu adalah salah satu pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan kita untuk membaca banyak dari reading passage tersebut. Karena kita sudah tahu yang penting saya tahu keyword-nya di mana, itu yang paling penting ya. Nah, inference question itu adalah kalau, hubungannya dengan making a conclusion. Biasanya dia ada pertanyaan kayak imply, infer, itu udah pasti inference ya, itu pasti bikin, membuat pertanyaan, membuat conclusion atau kesimpulan. Nah, ini memang agak sedikit PR kita banyak baca sedikit, tapi biasanya ya ketika kita masuk ke inference question pasti ada keywords-nya. Jadi biasanya dia fokus di keywords tersebut, oke? Kemudian find factual and negative questions itu adalah lebih kayak stated unstated sentence ya. Sekali lagi ini juga detail questions di mana kita harus cari keywords-nya. Nah, yang tadi yang saya sebutkan recognize on the organizations of the ideas itulah yang perlu kita examine carefully. Oh, paragraf 1 tentang apa, kedua apa, ketiga apa, dan I make conclusions about it gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit pertanyaan yang sebenarnya nanti kita bisa bahas sama-sama sebetulnya. Pak Amin, saya sih nggak banyak, presentasi saya sampai di sini aja. Silakan. Oh, mungkin Terima kasih. ada ya, sedikit mungkin saya biasanya suka main games, tapi, Bapak Ibu sekalian sih rasanya banyak yang lebih lebih apa ya, lebih kreatif deh untuk urusan games, apalagi kalau guru-guru di sekolah, saya tuh thumbs up banget deh kalau untuk soal itu. Oke, gitu aja Pak Amin, silakan Pak Amin. Terima kasih Ibu, tepuk tangan Bu Ike, luar biasa. Terima kasih. Ya, Mohon luar maaf biasa. kalau kekurangan. Ya, kedalaman pengetahuan tentang reading komprehensinya cukup membuat kita mengingat kembali tentang dua metode tadi ya, skimming dan scanning gitu ya, Iya, keywords dan betul sekali, sebagainya. betul. Nah, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau Oke. ditanyakan, silakan yang raise hand. Sambil menunggu yang raise hand nih Bu, tadi ada yang menanyakan tentang coba diulang Ya. lagi tadi mengenai apa ini apa vocabulary-nya Bu, bagaimana vocabulary in context tadi? Oke, baik. Kalau kita bicara vocabulary in context, satu, saya share screen lagi boleh ya, Pak, ya? Monggo, Kita Bu. coba ya, kita coba sama-sama saja supaya lebih enak, menjelaskannya, karena kalau kayak kita educators, langsung aja. Sebentar, kita lihat, ini sudah ya, ini knowing the question, sebentar. Saya akan bisa nggak nih? Mana ya? Kok dia nggak mau? Oh, di sini. Oke. Nah, mungkin ini kali ya. Oh, atau lebih mudahnya yang ini aja deh. Yang ada reading passage-nya biar nggak bolak-balik. Nah, oke. Sorry. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau tadi saya ini ngambilnya kurang bagus, mudah-mudahan kebaca. Oke, kita lihat di sini, saya perbesar sedikit. Mana ya pertanyaannya. Oke. Mungkin kalau ini ya, source ya kan? The word source in line 3. Oke, basically kita tahu apa artinya source
source, betul ya? Jadi ketika kita lihat di sini ada misalnya supply, storage space, need, lack gitu ya. Sebetulnya kita mungkin bisa tahu, oh kira-kira jawabannya yang mana gitu. Tapi kalau saya selalu mengatakan bahwa you have to check the sentence ya, no matter how easy ya. Walaupun kita tahu sekalipun arti dari si konteks kata ini ya, karena di sini adalah bentuknya vocabulary in context, which means harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Sekali lagi tadi saya bilang, apakah kita menggunakan literal meaning-nya, betul-betul meaning yang samanya, atau mungkin ada meaning yang berbeda yang intinya harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lihat di sini katanya di line 3. Semoga kelihatan ya Bapak Ibu di sini. Line 3 berarti ini naik turun. Oke, line 3 tuh berarti di sini ya. Oke, di sini kan many deserts have varied geographical formation ranging from soft rolling hills to stark, jagged cliffs, and most deserts have a permanent source of water. Oke. Berarti kalau gini, oh obviously this is the exact source that I know. Gitu ya. Jadi pasti dong kalau kita lihat di sini jawabannya nggak mungkin lack, ya kan? Ini pasti proses of elimination. Need juga tidak mungkin, storage space juga tidak, jadi automatically jawabannya adalah supply, gitu ya. Itu kalau misalnya mudah. Nah, kita coba nih misalnya yang berikutnya. Thrive itu ada di line 9. Line 9. Line 5 ya, line 5. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh bantu saya mungkin silahkan. Kita lihat line kelima, ini kan di sini. So usually saya selalu baca dari kalimatnya gitu ya. Sambil membaca, sambil saya try to understand what is it about gitu ya. Jadi saya lebih bertanya, kalimat ini tentang apa sih sebetulnya gitu ya, lebih ke situ. Nah, kalau kita lihat di sini, di line 5 kan sebenarnya ini nih ya, di sini thrive nih di sini. Cuman kan dia di tengah-tengah nih ya. Terus saya kalau misalnya let's say saya istilahnya, saya nggak pede nih kalau langsung baca, nggak apa-apa, nggak usah baca pas itunya, kita baca sedikit nih dari kalimat awalnya. Misalnya di sini, although desert do not receive high amount of rainfall. Oke, kebayang dong itu tentang apa ya? To be classified as a desert, an area must get less than 25 centimeters of rainfall per year. Oke, itu sebetulnya kayak menjelaskan kepada kita supaya disebut desert itu harus kayak gimana, begitu ya. Dan satu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau ada tanda dash 2 ini, so basically this is talking about high amount of rainfall tuh yang kayak gimana, gitu ya. Nah, kemudian ada kalimat di sini, there are many plants that thrive on only small amount of water. The desert are full of such plant life. Kira-kira ketika kita lihat kata thrive di sini, terus kita lihat optionnya ya, ada di sini suffer, kemudian grow well, minimally survive, atau decay, itu kira-kira jawaban yang mana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bisa bantu saya, silakan. Silakan. Monggo Bapak Ibu, mencoba. Langsung aja di-unmute aja, nggak apa-apa kok. Silakan. And then give the reason kenapa sih jawabannya harus ini gitu berdasarkan readingnya ya. Oke, silakan mungkin ada tadi saya lihat ada yang raise hand deh. Tadi Pak Franciscus kalau nggak salah tadi bertanya atau mau mencoba bertanya. Oke, maaf ya Pak. Selamat sore, saya mau bertanya sebenarnya. Boleh. Saya ingin bertanya sebenarnya Bu Yuka, Pak. Ya, oke Pak, nggak apa-apa. Silakan mungkin ada yang lain selain sorry ya Pak, tadi soalnya kelihatannya pas raise hand. Iya. Mungkin saya nanti akan bertanya, Bu. Siap. Silakan, Pak. Oke, silakan mungkin teman-teman di sini ada any idea kira-kira jawabannya yang mana ya yang thrive ini? Oke, ada nih atau mungkin boleh via chat, nggak ada masalah kok kalau Oke, ini ada yang jawab nih Pak Edi. Grow well. Oke. Right. Nah, ada lagi ya? Oke. Saya tadi karena sudah lihat ada yang jawabnya betul ya Pak Edi ya. Grow well. Oke, let's see here. Ya. Kalau kita lihat di sini, there are many plants that grow well on only small amounts of water, and deserts are often full of such plant life. Does it make sense? Does it change the overall idea, or is it clear enough? Kalau kita lihat di sini, ya, karena tadi katanya grow well, ya kan? Oke, so basically yes, it is the right answer. Ya, jadi si kata thrive ini kan thrive itu sebetulnya juga bisa kata lainnya apa ya? Survive juga ya, bisa ya sebenarnya kayak gitu ya. Karena ini ada survive juga,
ya sebetulnya, terus ada grow well ya, ada decay. Kalau decay itu lebih ke apa ya? Decay itu kalau membusuk gitu ya, itu lebih ke decay. Kemudian kalau grow well itu dia bisa tumbuh walaupun dengan yang seminimal itu gitu. Nah, itu masuknya ke situ walaupun di sini ada minimal survive. Gitu ya Bapak Baik. Ibu ya. Ya, Jadi baik. jadi Terima itu kasih Bu Yuke. sama-sama Pak. Cukup jelas kalau tadi vocabulary konteksnya. Sangat menarik sekali nih. Mungkin Pak Francisos kami beri waktu, silakan mau bertanya Pak. Baik, terima kasih Pak Amin, Ibu Yuke, pemaparan yang singkat, padat, dan cukup luar biasa. Sebenarnya pertanyaan saya ada dua, boleh ya Pak Amin, Bu Yuke? Monggo Bu. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang ini tadi yang diberikan Bu Yuke tentang itu lebih pada mungkin pada vocabulary konteks. Nah, terkadang kan ada semacam argumen sedikit perdebatan antara guru dan siswa. Nah, kalau Bu Yuke sendiri pengalamannya, kalau tadi itu kan ditranslasikan ke dalam bahasa, ketika di draft grow well dan lain sebagainya. Nah, apakah karena ada beberapa teman-teman juga itu mencoba untuk menggunakan monolingual. Nah, pertanyaan saya kemudian, lebih efektif yang mana? Ketika kita menggunakan bilingual dalam konteks translasi atau monolingual, gitu, untuk menjawab synonymous ya pada konteks the closest meaning biasanya pertanyaan itu yang pertama Bu. Yang kedua, pertanyaan seputar inferent questions itu terkadang ada pertanyaan yang meminta test taker itu untuk menebak authors atau main idea penulis itu di mana atau seperti apa about the feeling of the author's point of view gitu ya. Terkadang kan ada pertanyaan seputar itu ya. Jadi test taker itu mencoba untuk mengguessing tentang main idea atau point of view dari si author itu tadi. Itu tips dan triknya seperti apa Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih Pak Franciscus. Oke, saya coba jawab satu-satu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, memang betul using bilingual itu agak sedikit challenging kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalaupun kita misalnya memang harus tetap menggunakan, pada dasarnya kita coba buat dengan bentuk saya sih biasanya describing ya, jadinya di describe gitu. Kita benar-benar harus bisa mendescribe ini loh seperti ini satu persatu. It takes a lot of effort sebetulnya, tapi kalau memang at the end, karena saya pernah mengalami ngajar anak Korea, kan bahasa Indonesianya nggak bisa, bahasa Inggrisnya juga pas-pasan ya Pak ya. Itu lumayan PR sebetulnya. Mohon maaf Bu ya. Kalau Bu Yuke sendiri menggunakan analogi nggak? Gimana Pak? Menggunakan analogi nggak ketika mendescribe? Kadang-kadang mendescribe itu. Saya biasanya menggunakan analogi. Ya itu dia. Oke, lanjut silakan. Ya. Jadi saya biasanya menggunakan analogi. Saya describing, saya pakai gambar, misalnya dianalogikan. Jadi si anak punya pictures of the idea. Itu penting sih kalau menurut saya ya, karena memang bahasa itu kan tidak bisa kayak matematika ya, science ya. A, B, B. Bahasa nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi makanya kalau saya kalau memang itu terjadi, saya analogikan dan saya berikan pengertian step by step. Ini begini, awalnya begini. Kalau kamu punya pemikiran seperti ini, saya analogikan seperti itu, gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak membuat siswa discourage gitu. Kalau kayaknya beda ya. Anak-anak sekarang begitu ya Pak ya, terlalu kreatif kalau saya terlalu pintar gitu ya. Jadi kita memang harus bisa memberikan analogi dan memberikan pengertian dan kemudian mendeskripsikan. Itu menurut saya jauh lebih baik sebetulnya. Dan ketika mereka sudah bisa ketika kita sudah mendeskripsikan, biasanya saya tanya balik. Okay, so what do you think? And then if you have to explain this one, what will you say? Saya mencoba untuk memahami apakah mereka mengerti atau tidaknya, itu saya biasanya tanya balik gitu sama mereka. So if they can, let's say explaining atau misalnya describing yang mungkin nggak 100% sama tapi tujuannya sama, I will consider kalau mereka sudah mengerti. Itu menurut saya gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu nantinya gitu. Nah, yang kedua tentang inference questions. Ya, betul. Sekarang ini dengan perkembangan inference questions itu sekarang agak sedikit mirip
rhetorical questions. Jadi di mana kita mesti mengerti point of view dari si author-nya. Dan ini sebetulnya adopsi dari IBT TOEFL, Pak. Jadi kalau sekarang kita lihat beberapa pertanyaan inference question-nya PBT itu agak sedikit mengarah ke IBT TOEFL yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Nah, kalau di sini yang kita perhatikan itu adalah vocabulary terutama verbs-nya. Jadi kalau misalnya kan biasanya inference question itu spesifik ya, Pak ya. Biasanya tentang sesuatu part gitu ya. Ataupun misalnya kalaupun tidak terlalu spesifik, misalnya quite general. So itu balik lagi kita combining di idea antara recognizing the organization of the idea. Caranya gimana? Kita harus melihat apakah si author ini ketika menjelaskan kecenderungannya atau tones-nya itu lebih kayak positif or negatif. Itu sebenarnya harus dilihat. Kelihatan dari mana? Dari mulai si author itu memberikan kalimat-kalimat atau kata-kata ketika dia menjelaskan. Apakah ada juga transition words? Biasanya itu kelihatan dari transition words, Pak. Jadi ketika misalnya dia negatif itu transition words-nya kelihatan. Atau misalnya ketika di awal kelihatannya si author ini sepertinya agree on that theory misalnya, tapi just because of one word ada transition yang showing difference atau contrast, so kita harus bisa ambil conclusion bahwa sebetulnya si author ini tidak setuju sebetulnya gitu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau misalnya itulah rhetorical questions atau knowing about the author tone satu, the tendency of the author in using the vocabularies. Apakah dia lebih tendensinya negatif, positif, atau neutral gitu ya, itu kan terlihat. Kemudian pay attention on transition words. Transition words itu bantu sekali ketika kita harus mengetahui dengan jelas ini author tuh arahnya kemana sih, main point-nya dia kemana sih gitu ya. Nah kemudian juga nanti kalau misalnya dia specifically talking about one part, itu kita bisa perhatikan vocabulary terutama verb yang dia gunakan. Nah dari situ kita baru ambil tarik benang merahnya, kita ambil conclusion-nya di situ. Biasanya seperti itu sih Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, cukup jelas. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Yuke. Pak Franciscus bagaimana? Kira-kira sudah menjawab ya? Maaf Bapak Ibu sekalian. Sudah terpuaskan saya Pak Amin. Ya, terima kasih ya Pak. Ternyata tidak terasa waktu kita sudah melebihi dari target Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf tidak bisa semuanya bertanya, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian masih mengingat tentang skimming, bagaimana kita memahami secara main idea ya Bu ya. Kemudian scanningnya adalah detail information. Kayaknya kesimpulannya itu deh. Saya ucapkan terima kasih atas nama kelas kreatif Indonesia Bu Yuke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ibu dan atas kebaikan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf agak molor sedikit Bapak Ibu sekalian, tadi ada kendala teknis. Kami atas nama kelas kreatif. Mohon maaf ya. Ya. Tidak apa-apa Bu, sebenarnya sangat menarik, cuma waktunya memang kita short course ini Bu ya. Materinya bagus. Ya. Lain waktu kita akan buat kegiatan lagi Pak Dadang, mudah-mudahan nanti yang kedua. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kelancaran kegiatan pada sore hari ini, webinar reading comprehension. Terima kasih, dan sebelumnya kami mohon berkenan untuk menyalakan kamera. Kami akan ambil satu slide saja Bapak Ibu sekalian. Atau mohon minta tolong Bu Admin untuk mengambil gambarnya. Baik Pak, saya siapkan ya. Oke, Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya. Saya mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide 2. Slide 3. Oke, sudah Bapak. Terima kasih sekali lagi Bu Yuke. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa kegiatan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Live ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut diskusi di WA Group ya. Ya, makasih banyak Pak Dadan. Mohon maaf atas kekurangannya tadi agak sedikit Pak. Ya, excellent. Trouble. Menarik ini. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih sekali lagi Bu Yuke atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Yuke. Amin.
Saya izin live ya, Pak Amin, Pak Adrian, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amin, terima kasih banyak Pak Amin. Sama-sama Bu Bapak Nisa, dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Please.